Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Febrianisa, jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa merupakan Rasul Ulul Azmi dan satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab. Musa memperoleh kitab Taurat. Nabi Musa diutus untuk menyiarkan agama Allah saat Raja Fir'aun memimpin Mesir. Fir'aun adalah raja yang kejam dan zalim. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaan. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Ibu Nabi Musa, Yukabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut oleh keluarga Fir'aun. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Musa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana, dia bertemu dengan Nabi Syu'aib dan menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun di Madian, Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syu'aib untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju ke Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Musa pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menunjukkan Musa pada mukjizat yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 32. Musa mendapat tugas untuk memberikan peringatan pada Fir'aun dan pengikutnya. Musa menyeru masyarakat Mesir untuk menyembah Allah dan berbuat kebaikan. Fir'aun lalu menantang Musa dan Harun melawan ahli-ahli sihir dari kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat yang berubah menjadi ular. Lalu, Musa melemparkan tongkat yang dimilikinya dan berubah menjadi ular yang besar yang memakan ular-ular milik sihir itu. Semua ahli sihir tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihi salam. Namun, Fir'aun tetap saja tidak percaya dan semakin marah pada Musa. Allah menimpakan beragam hukuman kepada Fir'aun, seperti musim kemarau panjang, angin topan. Fir'aun lalu meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun, setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tak mau menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa beserta pengikutnya. Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut. Lalu, tongkat itu membelah menjadi 2. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Saat Musa sudah tiba di daratan, Fir'aun masih di tengah lautan. Allah mengembalikan lautan seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Surat Al-Qasas ayat 40. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia termasuk orang yang percaya pada Allah. Namun pengakuan di akhir hayat itu sudah tak diterima Allah. Allah lalu mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'aun kini ada di museum di Mesir. Dari kisah Nabi Musa alaihi salam terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran. Ke-1, Nabi Musa adalah sosok yang berani melawan penguasa yang zalim dan bertindak sesuka hati. Nabi Musa berani mengatakan kebenaran. Musa tak takut berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Kedua, perbuatan sewenang-wenang dan menganiaya orang lain tidak disukai oleh Allah. Allah bakal memberikan azab bagi orang yang berbuat kerusakan. 3. Allah tidak menerima tobat orang yang sudah di akhir hayat saat ditimpa azab. Nah, itulah akhir dari video saya kali ini. Semoga dapat
memberikan ilmu dan memberikan pelajaran bagi kalian semua yang menonton video ini tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.